Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi azmain. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, yakni nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita masih dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini. Sholawat dan salam tak lupa kita sanjungkan ke arwah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berlapaskan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad, dan yang sapanya kita harapkan di kemudian hari. Yang saya hormati Bapak Pembimbing mata kuliah PAI, yaitu Bapak Hasmar Hussein, dan yang saya sayangi dan paling saya cintai teman-teman seperjuangan kelas 1B Prodi PGSD. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fatma Aquaristi Siregar. Saya dari kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah yang telah kami buat, yaitu tentang hakikat manusia dalam Islam. Baiklah sahabat-sahabatku sekalian, kita langsung saja kepada pembahasan, yaitu yang pertama, konsep manusia. Pemikiran tentang hakikat manusia sejak zaman dahulu sampai zaman modern ini juga belum berakhir dan tak akan pernah berakhir. Ternyata orang menyelidiki manusia dari berbagai sudut pandang. Ada yang memandang manusia dari sudut pandang budaya, disebut antropologi budaya. Ada juga yang memandang dari segi hakikatnya, disebut antropologi filsafat. Memikirkan dan membicarakan menghakikatkan manusia inilah yang menyebabkan orang tidak henti-hentinya berusaha mencari jawaban yang memuaskan tentang pertanyaan yang mendasar tentang manusia, yaitu apa, bagaimana, dan kemana manusia itu nantinya. Berbicara mengenai apa itu manusia, ada beberapa aliran yang mendasari, yaitu yang pertama, aliran Sebajat, mengatakan bahwa yang sungguh-sungguh ada hanyalah zat atau materi. Zat atau materi itulah hakikat dari sesuatu. Alam ini adalah materi dan manusia adalah unsur dari alam. Maka dari itu hakikat dari manusia itu adalah zat atau materi. Yang kedua, aliran Serbaroh berpendapat bahwa segala hakikat sesuatu yang ada di dunia ini adalah roh. Begitu juga hakikat manusia adalah roh. Adapun zat itu adalah manifestasi daripada roh di dunia ini. Yang ketiga, aliran dualisme. Mencoba untuk meyakinkan kedua aliran di atas, aliran ini menganggap bahwa manusia itu pada hakikatnya terdiri dari dua substansi, yaitu jasmani dan rohani. Kedua substansi ini masing-masing merupakan unsur asalnya, tidak tergantung sama lain. Jadi badan tidak berasal dari roh, juga sebaliknya. Hanya dalam perwujudannya manusia itu ada dua, jasad atau roh. Yang keduanya berinteraksi membentuknya yang disebut manusia. Yang keempat, aliran eksistensialisme yang memandang manusia secara menyeluruh. Aliran ini memandang manusia tidak dari sudut zat atau serbaroh ataupun dualisme, tetapi memandang dari segi eksistensinya manusia itu sendiri, yaitu cara berada manusia itu sendiri di dunia ini. Dari keempat aliran tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa hakikat manusia yang sebenarnya adalah sesuatu yang melatar belakangi keberadaannya di dunia ini sebagai manusia yang terdiri dari jasmani dan rohani. Sedangkan dalam Islam sendiri, hakikat manusia didasarkan pada apa yang diterangkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, atau melalui pengenalan asal kejadian manusia itu sendiri. Hakikat manusia dalam Islam merupakan suatu keberadaan yang mendasari diciptakannya manusia yang telah diberi manatkan untuk mengatur bumi atau khalifah, yaitu untuk mengabdi atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ad-Dariyat yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Hakikat manusia sebagai makhluk yang mulia ciptaan Allah
memberikan makna bahwa penciptaan merupakan pihak penentu dan yang diciptakan adalah pihak yang ditentukan, baik mengenai kondisi maupun makna penciptaannya. Manusia tidak mempunyai peranan apapun dalam proses dan penghasilan penciptaan dirinya. Oleh karena itu, ketidakmampuan manusia itu merupakan peringatan bagi manusia. Seperti halnya manusia tidak ikut menentukan atau memilih orang tuanya, suku atau bangsa, dan lain-lain. Oleh karenanya, manusia harus menyadari atas ketentuan-ketentuan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai makhluk yang mulia, manusia dapat dilihat dari beberapa hal di antaranya. 1. Manusia adalah makhluk yang keberadaannya di dunia ini untuk mengadakan sesuatu. Artinya, seorang manusia mempunyai tugas bekerja dalam hidupnya. Yang kedua, manusia ada untuk berbuat yang baik dan membahagiakan manusia. Artinya, manusia ada untuk mengadakan sesuatu yang benar serta bermanfaat. Dari sanalah muncul segala bentuk karya manusia meliputi kreativitas dan dinamika di dalam kehidupannya. Yang ketiga, manusia adalah makhluk yang memiliki kebebasan dalam hidup. Artinya, kebebasan manusia nampak melalui aneka kreasi dalam segala segi kehidupan, dan melalui kebebasan itulah muncul berbagai kegiatan. Yang keempat, manusia adalah makhluk yang bertanggung jawab. Dalam diri manusia ada kesadaran untuk mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan dalam hidupnya. Misalnya, dalam salah satu wujud kesadaran religius, bahwa manusia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya pada ilahi. Yang kelima, manusia adalah makhluk yang mempunyai keterbatasan, walaupun manusia adalah makhluk mulia. Kelima hal tersebut merupakan perincian dari kehidupan manusia dalam Islam sebagai makhluk yang istimewa. Dan yang kedua, eksistensi dan martabat manusia. Manusia perlu mengenal dan memahami hakikat dirinya sendiri agar mampu mewujudkan eksistensi yang ada dalam dirinya. Pemahaman dalam hidup akan mengantar manusia pada kesediaan untuk mencari makna serta arti kehidupan agar hidupnya tidak sia-sia. Eksistensi manusia di dunia merupakan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya, bahwa Dialah yang menciptakan, menghidupkan dan menjaga kehidupan manusia. Dengan demikian, tujuan diciptakan manusia dalam konteks hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mengimani Allah Subhanahu wa taala serta memikirkan ciptaannya untuk menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dalam konteks hubungan manusia dengan manusia serta manusia dengan alam adalah untuk berbuat amal, yaitu perbuatan baik dan tidak baik, melakukan kejahatan terhadap sesama manusia, serta tidak merusak alam. Terkait dengan tujuan hidup manusia dengan manusia lain dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, tujuan umum adanya manusia di dunia. Dalam Quran Surah Al-Anbiya, Surah 21 ayat 107 yang artinya, "Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk rahmat bagi semesta alam." Ayat ini menerangkan tujuan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berada di dunia ini adalah untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Arti kata rahmat adalah karunia, kasih sayang, dan belas kasih. Jadi manusia sebagai rahmat merupakan manusia yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk menebar dan memberikan kasih sayang kepada alam semesta. Yang kedua, tujuan khusus adanya manusia di dunia. Tujuan khusus adanya manusia di dunia adalah sukses dunia dan akhirat dengan cara melaksanakan amal soleh yang merupakan investasi pribadi manusia sebagai individu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran Surah An-Nahl ayat 16 yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan diberi balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dengan apa yang telah mereka kerjakan. Yang ketiga,
Tujuan individu dalam keluarga. Manusia di dunia tidak hidup sendirian. Manusia merupakan makhluk sosial yang mempunyai sifat hidup berkelompok dan saling membutuhkan satu sama lain. Hampir semua manusia pada awalnya merupakan bagian dari anggota kelompok sosial yang dinamakan keluarga. Dalam ilmu komunikasi dan sosiologi, keluarga merupakan bagian dari klasifikasi kelompok sosial dan termasuk dalam small group atau kelompok terkecil karena paling sedikit anggotanya. Namun, keberadaan keluarga sangat penting karena merupakan bentuk khusus dalam kerangka sistem sosial secara keseluruhan. Small group seolah-olah merupakan miniatur masyarakat yang juga memiliki pembagian kerja, kode etik pemerintah, prestige, ideologi, dan sebagainya. Dalam kaitan dengan tujuan individu dalam keluarga adalah agar individu tersebut menentukan ketentraman, kebahagiaan, dan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan warohmah. Manusia diciptakan berpasang-pasangan. Oleh sebab itu, wajar bagi manusia baik laki-laki dan perempuan membentuk keluarga. Tujuan manusia berkeluarga menurut Quran Surah Ar-Rum, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram, dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mau berpikir. Tujuan hidup berkeluarga dari setiap manusia supaya tentram, untuk menjadikan keluarga yang tentram. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kasih sayang. Oleh sebab itu, dalam keluarga harus dibangun rasa kasih sayang satu sama lain. Yang keempat, tujuan hidup dalam bermasyarakat. Setelah hidup berkeluarga, manusia mempunyai kebutuhan untuk bermasyarakat. Tujuan hidup bermasyarakat yaitu mencari keberkahan yang melimpah dalam hidup. Kecukupan kebutuhan hidup itu menyangkut kebutuhan fisik seperti perumahan, makan, pakaian, kebutuhan sosial atau bertetangga, kebutuhan rasa aman, dan kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat mudah diperoleh apabila masyarakat beriman dan bertakwa. Apabila masyarakat tidak beriman dan bertakwa, maka Allah akan memberikan siksa dan jauh dari keberkahan. Oleh sebab itu, apabila dalam suatu masyarakat ingin hidup damai dan serba kecukupan, maka kita harus mengajak setiap anggota masyarakat untuk memelihara iman dan takwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-A'raf, yang artinya, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Pada dasarnya, manusia memiliki dua hasrat atau keinginan pokok, yaitu A. Keinginan untuk menjadi satu dengan manusia lain di sekelilingnya, yaitu masyarakat. B. Keinginan untuk menjadi satu dengan suasana alam di sekelilingnya. Masuk dengan yang kelima, yaitu tujuan individu dalam bernegara. Sebagai makhluk hidup yang selalu ingin berkembang untuk menemukan jati diri sebagai pribadi yang utuh, maka manusia harus hidup bermasyarakat atau bersentuhan dengan dunia sosial. Lebih dari itu, manusia sebagai individu dari masyarakat memiliki jangkauan yang lebih luas lagi, yakni dalam kehidupan bernegara. Maka, tujuan individu dalam bernegara adalah menjadi warga negara yang baik di dalam lingkungan negara untuk mewujudkan negara yang aman, nyaman, serta makmur. Lanjut yang keenam, tujuan individu dalam pergaulan internasional. Setelah kehidupan bernegara, tidak dapat terlepas dari kehidupan internasional atau dunia luar. Dalam era globalisasi, kita sebagai makhluk hidup yang ingin tetap eksis, maka kita harus bersaing dengan ketat untuk menemukan jati diri serta pengembangan kepribadian. Jadi, tujuan individu dalam pergaulan internasional adalah menjadi individu yang saling membantu dalam kebaikan individu, yang dapat membedakan mana yang baik dan buruk dalam dunia globalisasi agar tidak kalah dan terlena dengan indahnya dunia. Lanjut ke pembahasan ketiga, yaitu
Tanggung jawab manusia sebagai hamba Allah dan Khalifatullah. Manusia diturunkan ke bumi ini bukanlah hanya sebagai penghias atau pelengkap di bumi semata, tetapi manusia sesungguhnya mempunyai kedudukan, peran dan tugas yang telah melekat padanya yang terbawa sejak ia lahir ke dunia. Manusia telah terpilih oleh Allah untuk melaksanakan tanggung jawab sebagai hamba Allah dan seorang khalifah di bumi. Karena manusia merupakan makhluk yang paling istimewa dibanding dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Mereka dipilih untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada dengan cara mereka sendiri dan tanpa melepas tanggung jawab. 1. Tanggung jawab manusia sebagai hamba Allah. Ayat Al-Quran menyebutkan bahwa manusia merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah dari tanah, kemudian berkembang biak melalui sperma dan ovum dalam suatu ikatan pernikahan yang suci serta proses biologis produktivitas manusia yang tercantum dalam Quran Surah Al-Mu'minun. Dalam konteks ini, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwasanya seseorang kamu dihimpunkan kejadiannya di dalam perut ibu selama 40 hari. Kemudian berupa segumpal darah seperti itu pula lamanya. Kemudian berupa segumpal daging seperti itu pula lamanya. Kemudian Allah mengutus seorang malaikat, maka diperintahkan kepada malaikat, engkau tuliskanlah amalnya, rezekinya, ajalnya, dan celaka atau bahagianya. Kemudian ditiupkan roh kepada makhluk tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Kesadaran bahwa manusia hidup di dunia sebagai makhluk ciptaan Allah dapat menumbuhkan sikap adab asor dan mawas diri bahwa dirinya bukanlah Tuhan. Oleh sebab itu, ia melihat sesama manusia sebagai sesama makhluk. Tidak ada perambahan antara manusia. Jadi, seorang istri tidak menghamba pada suami, seorang pegawai tidak menghamba pada pengusaha, dan seorang rakyat tidak menghamba pada pemerintah. Bagi manusia yang patut menerima perhambaan dari manusia, tak lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak menciptakan manusia selain untuk menghamba atau beribadah kepadanya. Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Segala yang ada di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa, sesungguhnya pun berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran Surah Al-Imran ayat 83. Oleh karena itu, tidak berlaku konsep manusia sebagai homo homini lupus atau manusia sebagai pemangsa bagi manusia yang lain. Tidak ada keistimewaan antara satu manusia dengan manusia lain itu kecuali takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Eksistensi manusia bukan untuk menjadi yang terkuat, melainkan untuk menjadi yang paling bijak. Sebagai hamba Allah, manusia memikul tanggung jawab pribadi. Orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Quran Surah Al-An'am ayat 164. Dan pada hari kiamat nanti, mereka datang kepada Allah dengan sendiri-sendiri. Dalam Quran Surah Maryam ayat 95. Ini membuktikan bahwa manusia sebagai hamba Allah memiliki kebebasan individual atas dirinya sendiri, namun tetap bertanggung jawab atas lingkungan sekitarnya. Yang kedua, tanggung jawab manusia sebagai khalifah di muka bumi. Khalifah berasal dari kata khulafa yang berarti mengganti. Khalifah diartikan pengganti karena ia menggantikan yang di depannya. Dalam bahasa Arab, kalimat Allah menjadi khalifah bagimu berarti Allah menjadi pengganti bagimu dari orang tuamu yang meninggal. Allah menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi berarti Allah menyerahkan pengolahan dan pemakmuran bumi bukan secara mutlak kepada manusia. Di samping arti ini, khalifah juga menunjukkan arti pemimpin negara atau kaum. Kata khalifah dengan arti pemimpin terdapat dalam Quran Surah Sad ayat 26, di mana Allah mengangkat Nabi Daud as-salam sebagai khalifah di muka bumi untuk memimpin manusia dengan adil dan tidak mengikut hawa nafsu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anugerahnya kepada Bani Adam sebagai makhluk yang paling mulia. Mereka disebutkan di kalangan makhluk yang tertinggi, yaitu para malaikat sebelum mereka diciptakan.
Untuk itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah yang artinya, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Arti khalifah pada Quran surah Sad bertugas untuk menegakkan hukum Allah di bumi dan menciptakan kemaslahatan. Sedangkan arti khalifah pada Quran surah Al-Baqarah bertugas untuk memakmurkan dan mengelola bumi. Setiap kebajikan yang dilakukan manusia atas kehendak dan pilihannya itu merupakan kemuliaan. Malaikat yang bertabiat tunduk tidak dapat mencapai kemuliaan itu. Untuk itu, ada dua argumentasi manusia dijadikan khalifah di bumi, yaitu dikemukakan yang pertama, kemuliaan manusia pertama atau Nabi Adam alaihissalam, yang dapat digambarkan adanya perintah Allah supaya malaikat bersujud kepada Nabi Adam karena kekhususan Nabi Adam alaihissalam yang memiliki ilmu pengetahuan yang berbeda dengan ilmu pengetahuan malaikat yang tidak memungkinkan karena dari usaha sendiri sesuai firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah yang artinya mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Yang kedua, kekhalifahan Nabi Adam di muka bumi ini adalah karena mempunyai kemungkinan untuk dibebani amanat kemanusiaan serta pertanggungjawaban dari amal usahanya serta rentetan-rentetan cobaan. Berbeda dengan malaikat yang ditakdirkan dengan patuh dan bebas dari goda-godaan. Ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan tentang khalifah selalu berkaitan dengan tugas-tugas dan tanggung jawab. Hal ini memberikan suatu peringatan serta pelajaran kepada manusia sebagai khalifah agar mereka melihat dan memandang keadaan sebelum mereka sendiri serta apa yang harus mereka lakukan sebagai khalifah, sebab semua perbuatan yang dilakukan akan ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah sahabat-sahabatku sekalian, jadi kesimpulan dari materi kita ini ialah bahwa manusia adalah makhluk yang kompleks. Diciptakannya manusia di bumi oleh Sang Pencipta tidak hanya untuk diam saja, tetapi manusia dituntut untuk selalu berperan aktif untuk berbuat kebaikan. Sebagai seorang manusia, kita juga harus menjadi individu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan juga orang lain. Manusia bukanlah makhluk yang sempurna, masih banyak kekurangan yang melekat dalam diri manusia. Salah satu contohnya adalah kekurangan pemahaman manusia tentang agama. Oleh karena itu, manusia dianjurkan untuk saling menghormati dan mengasihi satu sama lain. Karena kita diciptakan tanpa adanya perbedaan. Selain itu, sebagai seorang manusia, kita harus mematuhi aturan-aturan yang ada. Mungkin cukup sekian persentase dari makalah ini. Saya harap kepada sahabat-sahabat sekalian dapat memahami materi yang telah saya sampaikan, dan jika ada pertanyaan silakan bertanya di WA Group. Cukup sekian dan terima kasih. Jika ada kesalahan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.